Agama Kristen dan pengaruhnya di Indonesia. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ini adalah gereja Kristen Katolik dan ini adalah gereja Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut dengan The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyan gold, glory, dan gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Seperti halnya agama Hindu dan Buddha, dan juga Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan waktu itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu, di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Maluku sudah ramai. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik, berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh pastor, dalam bahasa Portugis padre yang berarti iman. Pastor yang terkenal adalah Pastor Franciscus Xaverius S.J. dari Orde Jesuit dan Meteorici. Ia aktif mengunjungi desa-desa sepanjang pantai Timor, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan juga Morotai. Ini adalah salah satu contoh gereja pada saat itu di Indonesia Timur. Berikutnya, agama Kristen berkembang di Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu, para Zending aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat Peisme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran ini lebih intensif saat Raffles berkuasa. Katolik dan Kristen berkembang di Indonesia Timur. Beberapa penyebar agama Kristen terkenal dari negeri Belanda seperti Dr. Nommensen, Sebastian Denckers, dan Heurnius yang berjasa di daerah Tapanuli, Ambon, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan juga pulau lainnya. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa dipimpin oleh Pastor Diego de Magalhães dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563 yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada ekspedisi itu, sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. Misalnya Raja Bobontehu bersama 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh Magellan. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Kristen kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Jawa. Ada sebuah Kristen Jawa. Perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrak. Dalam pertualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa. Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa. Pengikutnya pun semakin banyak. Kiai Sadrak juga tidak mau tunduk dan bahkan kemudian memisahkan diri dari gereja Protestan Belanda. Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso.